Udah, aku record. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yang pertama itu topik mengenai pertambangan. Adapun anggota kelompok kami adalah Renaldi Rahmatullah, Yunidia Desenta, Nita Febrianti, dan Zidan Nabil. Jadi faktor bahaya di sini yang kami bahas ada dari faktor fisika, faktor kimia, dan faktor ergonomi. Nah, yang pertama pengendalian faktor bahaya fisika. Untuk pengendalian getaran, itu dapat dilakukan pengaturan waktu kerja, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian dapat dilakukan rekayasa teknik seperti pengaturan waktu tunda ledak, pengaturan arah ledak atau geometri peledakan. Eksekusi peledakan dengan pengurangan peledakan dengan jumlah besar dalam waktu yang sama oleh juru ledak. Kemudian dari administrasi itu bisa diatur jarak aman 100 hingga 150 meter dari area peledakan. Kemudian untuk pengendalian kebisingan dapat dilakukan pengaturan waktu kerja, pemeriksaan audiometri, penggunaan APD seperti earplug atau earmuff seperti pada gambar terlampir, yang mana hal ini dimaksudkan untuk mengurangi paparan kebisingan ke dalam telinga. Selanjutnya itu untuk mengendalikan flying rock atau tertimpa batuan. Paparan pada risiko ini dapat diminimalisir dengan cara selalu memastikan kondisi dari jenjang hasil peledakan dan dilakukan pengarusan pada jenjang agar batuan-batuan yang lepas dan retak dapat turun dan jatuh dengan aman. Atau dapat pula dilakukan rekayasa teknik, yaitu mengatur waktu tenda ledak, mengatur arah ledak, mengatur supporting pada atap dan dinding. Penggunaan APD seperti safety helmet, atau administrasi dengan mengatur jarak aman peledakan 100 hingga 150 meter dari area peledakan. Kemudian dapat dilakukan overbreak atau rekayasa teknik, mengatur jumlah, arah, dan pola ledakan. Paparan pada risiko ini dapat diminimalisir dengan cara selalu memastikan kondisi dari jenjang hasil peledakan dan dilakukan pengarusan pada jenjang agar batuan-batuan yang lepas dan retak dapat turun dan jatuh dengan aman. Kemudian ada pengendalian faktor bahaya fisika. Terperosoknya unit dump truck karena runtuhnya tanah, aktivitas dihentikan sampai risiko bias dikurangi hingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima. Rekomendasinya yang dilakukan adalah safety briefing, pemberian warning sign atau pengendalian secara administratif pada unit alat sebagai pengingat dalam bekerja. Bahaya paparan panas. Pengendalian secara administrasi yaitu penyediaan air minum jika kehausan, penggunaan APD seperti pemakaian helm, pakaian kerja, sarung tangan, dan safety shoes. Terhirup debu, aktivitas dihentikan sampai resiko bias dikurangi hingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima. Warning sign atau pengendalian secara administratif pada unit alat sebagai pengingat dalam bekerja. Rekayasa teknik, melakukan penyemprotan di area tambang bawah tanah, pemberian sistem sirkulasi exhaust, penggunaan drill machine yang mempunyai perangkat dust collector, sehingga debu pengeboran tidak terlalu banyak terakumulasi di udara. Penggunaan APD seperti safety glass dan respirator. Lalu selanjutnya untuk pengendalian faktor bahaya kimia, yaitu apabila terhirup gas beracun karena kurang oksigen. Aktivitas dihentikan sampai risiko bias dikurangi hingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima. Untuk rekayasa tekniknya, pemberian sistem sirkulasi exhaust dan auxiliary fan. Pengendalian rekayasa teknik dengan pencampuran ANFO, yaitu amonium nitrat dan fuel oil, dengan perbandingan yang tepat untuk menghasilkan zero oxygen balance. Memperhatikan waktu penyimpanan bahan peledak tidak kadaluarsa. Untuk administrasinya adalah pengukuran kualitas udara tambang dan penggunaan APD seperti gas detektor, respirator, atau masker. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang disiplinnya bekerja dalam mengikuti SOP yang ada. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen yang kurang aktif dalam mengontrol dan mengawasi kelangsungan proses kerja. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan keselamatan kerja yang disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 tentang penggunaan APD dapat dikendalikan dengan A. Membuat visual display untuk mengingatkan pekerja agar selalu menggunakan APD.
B, atau kedua, membuat prosedur kerja yang baik. Dan yang terakhir adalah melakukan pelatihan K3 kepada para pekerja secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oke, dalam program promosi higien industri ada 6. Yang pertama itu pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk membina sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melatih kesiagaan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi kepada pihak lain sehingga pihak menerima mengerti maksud informasi yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden, dan etiologi. Next. Yang selanjutnya yaitu pemasangan poster dan rambu-rambu. Pemasangan poster merupakan salah satu proses pelaksanaan promosi higien industri dengan menggunakan media tertulis yang disertai dengan gambar-gambar yang mudah diterapkan dan efektif dipahami secara visual. Yang selanjutnya yaitu penegakan hukum, yaitu dengan membuat aturan-aturan dan norma-norma kerja seperti lebih mempertegas tentang pemberian sanksi kepada pekerja yang melanggar peraturan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu persuasi, merupakan suatu cara pendekatan secara pribadi dengan tidak menetapkan dan memaksakan melalui sanksi-sanksi. Baiklah, Oke. sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.